Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas teori kuantum bagian yang ketiga dengan pokok bahasan efek Compton. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com. Efek Compton. Apa itu efek Compton? Mari kita bahas bersama-sama. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya sinar X, ini adalah sinar X atau foton, saat menumbuk elektron yang diam menjadi foton yang terhambur dan elektron yang terpental. Arthur Holly Compton yang lahir 1892 dan meninggal 1962, fisikawan Amerika Serikat, menjatuhkan sinar X, ini sinar X, pada sebuah elektron bebas. Ini elektronnya dalam keadaan diam ya, dan tidak terikat oleh inti atom, seperti diilustrasikan pada gambar. Eksperimen yang dilakukan oleh Compton ini sangat mendukung teori foton. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Arthur Holly Compton ini untuk membuktikan bahwa gelombang itu memiliki sifat sebagai partikel atau foton. Seperti sudah dibahas pada teori foton bahwa gelombang elektromagnetik, ingat sinar X ini termasuk pada gelombang elektromagnetik, itu merupakan energi yang terkuantisasi, kemudian dinamakan dengan foton. Foton atau energi yang terkuantisasi tersebut itu dapat dianggap sebagai partikel. Nah, kalau kita menganggap bahwa gelombang itu adalah sebagai partikel, maka gelombang ini kalau menumbuk elektron yang dalam keadaan diam, maka elektron ini harus terpental. Seperti kita main kelereng. Jadi ini adalah kelereng yang pertama, kemudian ini adalah kelereng yang kedua yang dalam keadaan diam. Saat kelereng pertama itu menumbuk kelereng yang kedua, maka kelereng yang kedua itu akan terpental, dan kelereng yang pertama juga itu akan terpental. Nah, tadi kelereng yang pertama ini adalah merupakan foton, dan foton ini setelah menumbuk itu akan terhambur juga. Jadi sekali lagi, efek Compton ini untuk membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai partikel yang dinamakan juga dengan foton. Kemudian sinar X yang terhamburkan itu memiliki sudut theta terhadap arah datangnya sinar X. Ini adalah sinar X yang terhamburkan setelah bertumbukan dengan elektron. Nah, membentuk sudut theta terhadap arah datangnya sinar X. Berikutnya, panjang gelombang sinar X yang terhamburkan itu menjadi lebih besar daripada panjang gelombang semula. Nah, ini panjang gelombangnya lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang sinar X sebelum bertumbukan. Kalau kita lihat rumus daripada energi sinar X, bahwa energi itu berbanding terbalik terhadap panjang gelombang. Jadi, kalau panjang gelombang yang terhambur itu lebih besar, maka energi sinar X yang terhambur ini lebih kecil dibandingkan dengan sinar X sebelum tumbukan. Kemudian berikutnya, seperti pada efek fotolistik, bahwa panjang gelombang sinar X yang terhambur itu menjadi lebih besar. Tidak dapat dijelaskan menggunakan teori gelombang. Analisis teori gelombang ini mengharuskan panjang gelombang sinar X ini tidak berubah, sementara kenyataannya memberikan hasil yang berbeda. Jadi kalau menurut teori gelombang, sinar X yang menumbuk elektron
panjang gelombangnya itu tidak berubah. Nah, kalau menurut teori gelombang, yang berubah itu seharusnya itu adalah intensitas daripada sinar X, karena sebagian sinar X-nya itu diserap oleh elektron. Compton menjelaskan hasil eksperimennya dengan menganggap sinar X itu sebagai kumpulan foton. Ingat, foton itu dapat dianggap sebagai partikel atau paket-paket energi yang terkuantisasi. Foton-foton dalam sinar X ini bertumbukan dengan elektron-elektron bebas dan foton-foton itu terhambur seperti di gambar ini. Jadi sinar X yang menumbuk elektron ini akan terhambur. Kemudian berikutnya, ketika tumbukan terjadi, yaitu tumbukan antara foton dengan elektron, maka foton itu akan kehilangan sebagian energinya karena diserap oleh elektron, sehingga elektron ini akan terpental. Akibatnya, panjang gelombang foton yang terhambur akan menjadi besar karena energinya itu lebih kecil. Jadi di sini panjang gelombang foton yang terhambur ini akan lebih besar. Ingat bahwa kecepatan merambatnya gelombang elektromagnetik itu dirumuskan lambda atau panjang gelombang dikalikan dengan F atau frekuensi. Kecepatan merambatnya gelombang elektromagnetik besarnya adalah konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika panjang gelombangnya itu membesar, maka frekuensinya itu akan mengecil. Akibatnya, kalau frekuensinya kecil, maka energinya juga akan menjadi lebih kecil. Kemudian berikutnya, jika foton bertumbukan dengan elektron, maka foton itu harus memiliki momentum. Ingat bahwa gelombang elektromagnetik dalam perambatannya berbentuk paket-paket energi yang terkuantisasi atau dinamakan juga dengan foton. Atau paket-paket energi yang terkuantisasi ini dapat dikatakan juga sebagai partikel yang bergerak. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini dianggap partikel yang sedang bergerak, maka harus memiliki momentum. Jadi, di sini jika foton bertumbukan dengan elektron, maka foton itu harus memiliki momentum. Pertanyaannya adalah, berapakah momentum foton? Kemudian Compton menurunkan rumus daripada momentum foton dari teori relativitas khusus Einstein. Ini nanti akan dibahas pada bab relativitas. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Momentum foton itu sama dengan H kali F dibagi dengan C. Nah, F per C itu sama dengan 1 per lambda. Atau ini dari rumus kecepatan merambatnya gelombang elektromagnetik itu dirumuskan lambda kali frekuensi. Maka frekuensi dibagi dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan 1 per lambda. Jadi rumus momentum dari foton adalah konstanta Planck dibagi dengan panjang gelombang daripada foton tersebut. Jadi sini P-nya adalah momentum foton. Satuannya Newton sekon atau boleh juga kilogram meter per sekon. Nah, dengan menggunakan rumus momentum foton, Compton menerapkan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi pada tumbukan antara foton dan elektron. Ingat mengenai hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi itu sudah dipelajari di kelas 10. Hasilnya adalah pergeseran atau selisih panjang gelombang foton itu memenuhi persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen dikurangi dengan lambda sama dengan H dibagi dengan M0 kali C kali 1 min cos theta. Ingat bahwa panjang gelombang foton yang terhambur ini lebih besar dibandingkan dengan foton sebelum menumbuk
elektron. Nah, selisih daripada panjang gelombangnya itu dirumuskan H dibagi M0. M0 ini adalah massa daripada elektron dalam keadaan diam. Kemudian C-nya adalah kecepatan merambatnya cahaya. Atau lebih jelasnya, di sini delta lambda itu sama dengan pergeseran panjang gelombang foton atau selisih panjang gelombang foton yang terhambur dengan panjang gelombang foton datang. Kemudian lambda adalah panjang gelombang foton datang. Kemudian lambda aksen adalah panjang gelombang foton hambur, satuannya meter. Kemudian M0 ini adalah massa diam elektron. Massa daripada elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian theta ini adalah sudut hamburan, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah foton terhambur dengan arah foton datang. Kemudian di sini H dibagi dengan M0 kali C, ini dinamakan juga dengan panjang gelombang Compton. Ingat tadi bahwa momentum daripada foton itu dirumuskan P sama dengan H dibagi dengan lambda, atau lambda sama dengan H dibagi dengan momentum. Ingat, ini adalah rumus daripada momentum dari elektron. Ingat, momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Untuk lebih memahami materi efek Compton, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Tentukan momentum foton yang panjang gelombangnya 600 nanometer. Dari soal diketahui panjang gelombang foton adalah 600 nanometer. Kita rubah dulu ke dalam meter. 600 dikalikan dengan 10 pangkat min 9. Ingat, 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian kita sederhanakan, itu menjadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, yang ditanyakan adalah momentum daripada foton tersebut. Ingat bahwa foton dapat dikatakan sebagai partikel yang sedang bergerak. Karena dianggap sebagai partikel yang sedang bergerak, maka foton tersebut itu memiliki momentum. Kita langsung jawab saja. Nah, besarnya momentum foton itu dirumuskan H dibagi dengan lambda, di mana H-nya ini adalah konstanta Planck yang besarnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian panjang gelombang fotonnya 6 kali 10 pangkat min 7. 6,63 dibagi 6 itu sama dengan 1,105 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 10 pangkat min 7 adalah 10 pangkat min 27. Maka besarnya momentum foton tersebut adalah 1,105 kali 10 pangkat min 27 Newton sekon. Atau boleh juga satuannya ini adalah kilogram meter per sekon. Soal nomor 2. Berkas sinar X dengan panjang gelombang 0,01 Armstrong ditembakkan pada sebuah elektron bebas yang diam. Ternyata sinar X tersebut dihamburkan dengan sudut 60 derajat. Pertanyaannya, A. Tentukan panjang gelombang sinar X yang dihamburkan. Kemudian yang B. Berapakah energi yang diterima elektron? Dari soal diketahui panjang gelombang sinar X adalah 0,01 Armstrong. Ingat, Armstrong ini merupakan satuan panjang, di mana besarnya 1 Armstrong adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Kalau tadi nanometer, 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9. Jadi, kalau dirubah ke dalam meter, 0,01 kali 10 pangkat min 10
meter. Atau disederhanakan menjadi 1 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, itu adalah panjang gelombang dari sinar X. Kemudian sinar X tersebut menumbuk elektron dan sinar X tersebut terhambur dengan sudut hamburnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian dalam soal ini tidak diketahui massa elektron ya. Nah, besarnya massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Ini massa daripada elektron. Kemudian konstanta Planck besarnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian kecepatan cahaya besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi kalau dari soal tersebut digambarkan ini adalah berkas daripada sinar X menumbuk elektron, kemudian nanti elektronnya itu akan terpental dan sinar X itu akan terhambur dengan sudut hambur 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombang sinar X yang dihamburkan. Ingat, panjang gelombang yang dihamburkan ini lebih besar dari panjang gelombang foton sebelum bertumbukan dengan elektron. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah energi yang diterima elektron. Nah, tentu besarnya energi yang diterima oleh elektron adalah besarnya energi foton dikurangi dengan besarnya energi foton yang terhambur. Kita langsung jawab saja. Nah, yang A, tentukan panjang gelombang sinar X yang dihamburkan atau dilambangkan dengan lambda aksen. Nah, seperti sudah dibahas bahwa selisih panjang gelombang foton yang terhambur dengan panjang gelombang foton sebelum tumbukan besarnya adalah delta lambda atau besarnya sama dengan H dibagi dengan M0 kali C dikali dengan 1 min cos theta. Karena yang ditanyakan itu adalah lambda aksen, maka lambda ini nanti pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Sehingga rumusnya menjadi lambda aksen sama dengan lambda plus H dibagi dengan M0 kali C dikalikan dengan 1 min cos theta. Nah, ini tinggal memasukkan nilai-nilainya saja ini, di mana besarnya lambdanya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 12 ini. Kemudian H-nya itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian M0-nya ini adalah massa daripada elektron yang besarnya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kemudian C-nya adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik atau cepat rambat cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 1 min cos 60. Nah, tinggal dihitung saja ini. Kita mulai dari sini. Cos 60 sama dengan setengah. Jadi 1 dikurangi setengah sama dengan setengah atau 0,5. Kemudian 6,63 dibagi dengan 9,1 dibagi lagi dengan 3 besarnya sama dengan 0,24. Kemudian 10 pangkat min 34 dibagi dengan 10 pangkat min 31 sama dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 8 sama dengan 10 pangkat 11. Kemudian sekarang dikalikan dulu terlebih dahulu yang ini 0,24 kali 0,5 sama dengan 0,12 kali 10 pangkat min 11. Nah, supaya dapat dijumlahkan, eksponennya di sini harus sama. Jadi, kalau ini 1 kali 10 pangkat min 12. Nah, kita ganti ini supaya menjadi 10 pangkat min 12, yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 12. Nah, tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambah dengan 1,2 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 12 meter. Jadi, panjang gelombang foton terhamburnya besarnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, terlihat di sini bahwa panjang gelombang
foton yang terhambur ini lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan. Kemudian bagian yang B, nah yang ditanyakan adalah berapakah besar energi yang diterima oleh elektron. Energi elektron ini dilambangkan dengan EE, besarnya sama dengan energi sinar X atau energi foton atau energi game sebelum tumbukan dikurangi dengan energi sinar X setelah tumbukan. Atau pada tumbukan ini berlaku hukum kekalahan energi, jumlah energi sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi setelah tumbukan. Energi sebelum tumbukannya adalah energi foton, energi setelah tumbukan adalah energi foton yang terhambur dan energi daripada elektron. Karena yang ditanyakan adalah besarnya energi yang diterima oleh elektron, maka energi elektron itu sama dengan E dikurangi dengan E aksen, atau energi foton sebelum tumbukan dikurangi dengan energi foton yang terhambur. Nah, sekarang kita cari dulu besarnya energi foton sebelum tumbukan, atau besarnya energi foton ini. Nah, sekarang kita cari dulu besarnya energi foton sebelum tumbukan. Besarnya energi foton sebelum tumbukan itu dirumuskan E sama dengan H kali F atau HC per lambda. Nah, karena yang diketahui itu adalah lambdanya, bukan frekuensinya, nah kita menggunakan rumus E sama dengan H kali C per lambda. Kita masukkan nilainya, H-nya adalah konstanta Planck, yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan panjang gelombangnya 1 kali 10 pangkat min 12. Tinggal mengalihkan saja, 6,63 kali 3 dibagi 1 sama dengan 19,89 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat min 12 besarnya sama dengan 10 pangkat min 14. Maka besarnya energi foton sebelum menumbuk elektron adalah 19,89 kali 10 pangkat min 14 Joule. Kemudian berikutnya kita cari besarnya energi foton setelah tumbukan. Besarnya dirumuskan E aksen sama dengan H kali F aksen sama dengan H kali C per lambda aksen. Nah, ini kita juga mencari besarnya energi foton setelah tumbukan atau dilambangkan dengan E aksen itu sama dengan H kali C per lambda aksen. Nah, lambda aksennya ini sudah diketahui dari jawaban yang A. Kita masukkan nilainya, H-nya itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34, kemudian C-nya 3 kali 10 pangkat 8, kemudian lambda aksennya ini didapat dari jawaban yang A, besarnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 12. Tinggal mengalihkan saja, 6,63 kali 3 dibagi 2,2 besarnya adalah 9,04. Kemudian eksponennya 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat min 12 besarnya sama dengan 10 pangkat min 14 Joule. Jadi besarnya energi foton setelah tumbukan adalah 9,04 kali 10 pangkat min 14 Joule. Kemudian sekarang baru mencari besarnya energi daripada elektron setelah tumbukan. Nah, besarnya energi elektron setelah tumbukan dirumuskan EE sama dengan E dikurangi dengan E aksen, atau energi foton sebelum tumbukan dikurangi dengan energi foton yang terhambur atau setelah tumbukan. E-nya besarnya adalah 19,89 kali 10 pangkat min 14. Kemudian energi foton setelah tumbukan besarnya adalah
9,04 kali 10 pangkat min 14 Joule. Tinggal dikurangi saja ini, 19,89 dikurangi dengan 9,04 sama dengan 10,85 kali 10 pangkat min 14 Joule. Atau biasanya disederhanakan penulisannya itu menjadi 1,085 kali 10 pangkat min 13 Joule. Jadi besarnya energi elektron setelah ditumbuk oleh foton adalah 1,085 kali 10 pangkat min 13 Joule. Kemudian berikutnya soal nomor 3. Seberkas gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi 4,4 kali 10 pangkat 15 Hz. Tentukanlah A. Momentum setiap foton dalam berkas gelombang tersebut. Kemudian yang B. Panjang gelombang Compton. Kemudian yang C. Jika pergeseran panjang gelombang foton pada efek Compton 2 kali panjang gelombang Compton, berapakah sudut hamburannya? Kemudian dari soal diketahui frekuensi dari gelombang elektromagnetik atau foton atau frekuensi foton besarnya adalah 4,4 kali 10 pangkat 15 Hz. Kemudian massa diam daripada elektron, ini tetapan ya, besarnya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian tetapan Planck itu besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah momentum setiap foton dalam berkas gelombang atau dilambangkan dengan P. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah panjang gelombang Compton, saya lambangkan dengan lambda C. Yang rumusnya besarnya dirumuskan H dibagi dengan M0 kali C. Ini juga sebenarnya tetapan, karena nilai H tetap, kemudian nilai daripada massa elektron dalam keadaan diam itu tetap, kemudian C-nya juga itu tetap. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah sudut hamburannya, yaitu jika pergeseran panjang gelombang foton pada efek Compton itu adalah 2 kali panjang gelombang Comptonnya. Oke, kita langsung jawab saja. Untuk yang A yang ditanyakan berapakah momentum setiap foton dalam berkas gelombang tersebut. Nah, rumusnya itu dirumuskan P sama dengan H kali F dibagi dengan C atau sama dengan H per lambda. Karena dalam soal ini diketahui adalah frekuensi, maka kita gunakan rumus P sama dengan H kali F dibagi dengan C. Tinggal memasukkan aja H-nya atau konstanta Planck besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian frekuensinya 4,4 kali 10 pangkat 15. Kemudian C-nya atau kecepatan merambatnya foton atau gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Tinggal mengalih-alihkan saja ini, 6,63 kali 4,4 dibagi 3 besarnya adalah 9,724. Kemudian pangkatnya 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 15 dibagi dengan 10 pangkat 8 besarnya adalah 10 pangkat min 27. Jadi besarnya momentum setiap foton dalam berkas gelombang tersebut adalah 9,724 kali 10 pangkat min 27 Newton sekon. Kemudian yang B, nah yang ditanyakan adalah panjang gelombang Compton. Panjang gelombang Compton itu dirumuskan lambda C sama dengan H dibagi dengan M0 kali C. Jadi ini panjang gelombang Compton ini sebenarnya merupakan tetapan juga. Yang besarnya H-nya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian massa diam daripada elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kemudian cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 10 pangkat 8. Tinggal mengalihkan saja 6,63 dibagi 9,1
dibagi lagi 3 sama dengan 0,24. Kemudian 10 pangkat min 34 dibagi dengan 10 pangkat min 31 sama dengan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 8 sama dengan 10 pangkat min 11. Atau disederhanakan, penulisan dalam bentuk eksponen itu satu angka di belakang koma. Jadi besarnya panjang gelombang Compton sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12 meter. Kemudian yang C, nah yang ditanyakan adalah jika pergeseran panjang gelombang foton pada efek Compton 2 kali panjang gelombang Compton, berapakah sudut hamburannya? Nah, besarnya pergeseran atau selisih panjang gelombang foton adalah panjang gelombang foton sesudah tumbukan atau panjang gelombang foton terhambur dikurangi dengan panjang gelombang sebelum tumbukan, sama dengan A dibagi dengan M0 kali C, atau ini dinamakan juga dengan panjang gelombang Compton kali 1 min cos alfa. Nah, di sini selisih panjang gelombangnya atau pergeseran panjang gelombang fotonnya adalah 2 kali panjang gelombang Compton. Jadi di sini delta lambdanya sama dengan 2 kali panjang gelombang Compton. Jadi delta lambda ini sama dengan 2 kali panjang gelombang Compton, sama dengan panjang gelombang Compton. Ingat, rumus ini adalah panjang gelombang Compton kali 1 min cos theta. Panjang gelombang Comptonnya di sini bisa dicoret jadi tinggal 2 sama dengan 1 min cos theta, atau cos theta ini pindah ruaskan ke sini ya, sama dengan 1 ini pindah ruas ke sini jadi min 2. Jadi cos theta sama dengan min 1. Sudut yang nilai cosnya min 1 adalah 180 derajat. Jadi besarnya sudut hamburan foton setelah menumbuk elektron adalah 180 derajat. Atau dengan kata lain, fotonnya balik lagi karena sudutnya di sini 180 derajat. Oke, video pembelajaran teori kuantum bagian yang ketiga dengan pokok bahasan efek Compton selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.